yang berkuasa, ketika kita Allahu Akbar, kita sadarin tuh, kita bayangkan bahwa diri kita ini adalah seorang yang dhaif, yang lemah. Gitu. Nah, kalau kita seorang yang alim, berilmu, kemudian juga kaya, berkuasa, ya jarang sih begitu ya. Banyak ya alim. Nah, terus yang kedua banyak duit. Jarang dia berkuasa ya kan. Nah, jadi kalau dia punya tiga-tiga itu ya tiga-tiganya harus kita sadari bahwa kita ini adalah seorang yang jahil, yang bodoh ya kan. Jahil itu bodoh, seorang yang fakir, miskin, dan seorang yang dhaif, lemah. Nah, ketika kita mengangkat tangan, karena itu menentukan nanti. Nah, itu bagian-bagian yang ketika Allahu Akbar, kembalikan ke diri kita. Kalau ngebayangin Allahnya besar susah ya kan. Wah, kayak apa ntar bayanginnya kayak yang bentuknya kayak itu malah jadi imajinasinya terlalu ini dibuat-buat gitu. Tapi cukup aja ketika kita membayangkan diri kita itu adalah bodoh, ketika kita membayangkan diri kita itu adalah fakir, miskin, kalau ketika kita membayangkan bahwa diri kita itu adalah yang dhaif, otomatis enggak kita bayangin Allah pun pasti akan tergambar, akan terbentuklah imajinasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tip yang ketiga. Itu. Nah, tips yang keempat. Pasti sama baca Al-Fatihah ya kan. Hanya bedanya ada kita dinahdiin baca bismillah jahir. Yang gue nahdiin biasanya dia bacanya khafi, lembut. Nah, atau mungkin enggak kedengeran. Itu atau mungkin juga enggak baca. Itu. Saya enggak mau ributin gituan. Itu, udah jadul begitu lagi. Itu. Ini zaman udah makin canggih nih Islam. Jangan ribut gitu lagi nih. Wah, gontok-gontokan yang bikin pusing umat, yang pusing kasihan umat. Gitu. Udah ngajarin umatnya cari duit lagi ya kan. Ngajarinnya untuk umat makin keder. Makin enggak bener. Nah, itu. Kenapa? Karena yang ngajarinnya enggak bener, umat jadi enggak bener. Gitu. Kalau yang ngajarin bener, umat pasti bener. Dikit yang enggak bener ya, ada juga yang meleset kayak Nabi Nuh kan ada yang meleset. Ya kan? Yang keempat ya, soal keempat ya. Nih, tipsnya yang keempat adalah ketika kita mengucap Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau bisa jangan dijaga-jaga tuh di kalimat itu. Ya, kalau bisa semua kalimat sih nggak apa-apa, tapi sekurangnya di kalimat itu aja deh. Kita jaga-jaga tuh ketika iyyaka. Karena iyyaka itu kita lagi ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, mutakalim itu kalimatnya. Iyyaka itu mutakalim. Kepada engkau, berarti kan lagi sedang ngomong nih sama Allah nih. Nah, tuh. Jadi ya kalau kita lagi ngomong kan yang sopan dong, jangan kita lagi ngomong tapi kemana-mana gitu hati kita nih kan, Allah tahu hati kita dan pikiran kita. Kayak gitu. Ya, jadi saya juga sering pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Tapi saya berusaha ketika saya mengucapkan iyyaka itu, saya coba saya jaga-jaga aja sampai lupa tuh. Tapi karena saya lupa juga sama. Gitu. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu benar-benar tuh dihayatin. Insyaallah tuh, ada sentuhan-sentuhannya lah gitu ya, ada reaksi-reaksi yang bagus buat ibadah kita sahabat-sahabat muslim di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke apa itu? Empat ya, 5 gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita ruku dan sujud, ruku nih usahain nih. Ini kita merasakan nih, otot kita tuh kita rasakan tuh. Nah, sambil baca sambil merasakan ototnya tuh. Gitu. Terus ketika sujud, kita rasakan yang keenam nih ya. Ketika sujud kita rasakan benar jidat kita terempel di tanah. Nah, itu rasain betul. Nah, itu. Sebenarnya ada banyak pelajaran cuma terlalu panjang ntar jenuh. Kalau sholat lagi bab sholat lagi kan. Saya mau pindah ke bab yang lain biar nggak jenuh maksudnya. Gitu. Itu ada pelajaran tuh. Itu dihubungkan dengan ilmu metafisika, subhanallah. Nah, itu. Ada. Ketika kita begini ada sebenarnya cuma ya saya nggak bahas karena itu nanti akan terlalu bertele ya. Nah, jadi usahakan rasakan ketika kita sujud, kita ruku itu rasain tuh pinggang kita tuh terasa tuh. Karena biasanya efeknya ke pinggang berasa tuh. Itu kita rasakan tuh. Jangan langsung rasain tuh. Nah, itu. Karena salat tuh buat kesehatan fisik juga, bukan yang sekedarnya biar hanya dekat kepada Allah. Terlalu bosit lah kalau kita tuh merasa lagi sedang khusyuk inget lihat Allah itu dibuat-buat. Nah, rasakan aja yang nyata dulu. Nah, sambil baca sambil dirasakan apa yang kita. Nah, ketika sujud kita rasakan juga tuh kepala kita tuh nempel. Nah, itu. Di tanah itu atau di karpet lah. Kalau zaman Nabi mah orang nggak pada mau pakai karpet, nggak mau pada pakai itu, dia makanya langsung ke tanah. Makanya sahabat Ali itu paling terkenal tuh Abu Turab. Dia orang yang senang, langsung merasakan dengan bumi itu bagaimana hasil dan reaksinya. Nah, itu yang ketujuh ya. Yeah. Ya yang keberapanya nggak terlalu ini ya. Itu. Ya nanti pada kesempatan lain juga mungkin saya sedikit ulang lagi biar ingat.
Jadi ketika ruku rasakan pinggang, ketika sujud rasakan jidat. Nah, itu. Karena itu ada makna itu. Kenapa ada sujud? Itu ada makna. Wah, ada pelajaran besar kalau bagi orang dunia penghayatan tuh dia tahu itu. Dia pasti peka itu. Seperti itu. Ya kalau orang yang nggak menghayatin ya udah